Halo rekan-rekan trader, jumpa lagi dengan saya Doni di channel BTC Dana ini. Ketika sideways, apa yang perlu kita lakukan? Apa sih sideways? Ya kondisi yang nggak jelas, yang nggak trending, arahnya nggak jelas. Ya tentunya kita pernah atau seringkali menemukan kondisi yang seperti ini. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita akan ngulik-ngulik tentang hal ini. Oke, yang pertama, apa sih market sideways? Yaitu kondisi pergerakan harga di mana hanya di situ-situ saja, naik ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah di zona itu. Jadi nggak ada arah atau direksi tren yang jelas. Kalau kalian trading tren, tentu kalian kan paham pergerakan harga ketika trending itu entah itu ke atas atau ke bawah. Ya memang tentu ada retrace, tapi secara umum itu pergerakan itu berpindah lokasi. Sedangkan ini hanya di satu area saja, satu zona, hanya di situ-situ saja pergerakan harga. Nah yang paling penting itu bagi trader kan kita bisa profit apapun kondisi yang kita temukan. Nah ketika sideways apa yang bisa kita lakukan? Di sini ada 4. Yang pertama buy low, sell high, yang seperti ini. Buy low, sell high itu seperti apa? Coba kita ilustrasikan. Ini coba kita gambarkan tren turun. Oke. Nah, ini tren turun. Sangat jelas bahwa ini kondisi tren turun. Sedangkan yang sideways itu seperti ini. Pergerakan harga hanya mondar-mandir di satu area. Jika kita menemukan yang seperti ini, kita bisa yang pertama kita tandai dulu areanya atau zonanya, area konsolidasi ini. Nah di area situlah itu kita bisa buy low, sell high. Ingat hanya ketika sideways. Nah di area sini ini kita bisa nge-buy, dan disinilah kita tempat untuk sell. Tapi ingat, jangan keenakan atau berlama-lama di situ, karena suatu saat nanti ini akan mungkin nge-break naik ke atas atau ke bawah. Jadi dia akan reversal ke atas trennya atau continuation tren ke bawah, atau tren turun melanjutkan tren turun sebelumnya. Sekarang yang kedua, sebenarnya lebih aman ini yang kedua. Lebih baik kita nunggu dulu adanya breakout atau retest. Seperti apa? Seperti ini. Kita nunggu di salah satu sisinya itu ngebreak dulu. Di area ini sudah kelihatan jelas breaknya, lalu melakukan retest, lalu kita bisa melakukan nge-buy di sini dengan harapan ini akan naik ke atas. Nah, yang ini lebih aman sebenarnya daripada buy low, sell high. Karena yang kita harapkan itu kan trending, adanya arah tren yang jelas. Ya intinya ini lebih aman dari yang ke satu. Apalagi kalau breakoutnya itu kuat banget pergerakannya atau momentumnya. Kemudian kita tunggu dia retrace atau retest. Kita bisa open posisi di situ. Yang nomor 3, mencari instrumen yang lain. Nah ini yang seringkali tidak disadari. Terkadang kita itu seringkali memaksa masuk ke market suatu pair yang kita sukai mungkin, padahal kondisi gerakannya nggak jelas. Ini berhubungan dengan faktor mental atau psikologi kita. Jadi seringkali tanpa kita sadari kita terjebak di hanya salah satu instrumen atau pair saja. Mungkin gold atau Nasdaq atau mungkin Bitcoin. Jadi ketika kita menemukan kondisi market itu arahnya nggak jelas di suatu instrumen atau pair, itu ya lebih baik kita tinggalkan dulu, kita cari instrumen yang lain. Lebih baik begitu. Kan kalau kalian buka aplikasi BTC Dana itu kan banyak sekali pair atau instrumen-instrumen di situ. Jangan memaksa. Kalau memang di saat itu kita tidak menemukan pergerakan yang bagus untuk kita masuk atau open posisi, ya lebih baik kita tunggu dulu.
kita tunggu adanya momen yang bagus, yang tepat untuk kita masuk. Ini yang nomor 4, do nothing sampai ada gerakan yang jelas. Jadi ketika kalian sudah memeriksa ini beberapa pair atau instrumen dan ternyata kalian memang tidak menemukan kondisi yang cocok atau pas dengan trading plan kalian, ya do nothing, tunggu aja dulu. Ya mungkin biasanya waktu session itu berpengaruh. Kalau pagi biasanya sideways, kalau nanti agak sore-sorean jam 3 itu London udah buka, atau mungkin jam 7 malam New York udah buka, itu biasanya ada pergerakan yang signifikan, yang jelas arahnya. Dan tentu time frame itu berpengaruh. Kalau kalian tradingnya swing, itu ya kemungkinan kan lebih lama nunggunya. Nah, ini adalah salah satu hal keuntungan bagi kalian yang menghindari market sideways. Tentu false break atau mungkin SL hunting atau lebih kerennya fake out. Jadi sinyal fake, tipuan. Maksudnya fake out, SL hunting atau false break itu seperti apa? Seperti ini. Mungkin kalian melakukan buy atau sell di pinggiran area sideways atau zona sideways, entah hitung sell di sini atau mungkin nge-buy di bawahnya. Suatu saat mungkin harga itu kelihatannya nge-break. Kita tadi niatnya kan nge-sell. Biasanya SL-nya taruh di sini dan ternyata SL kita kena. Dan setelah itu ternyata harga balik turun. Itulah kekurangannya ketika kita trading di kondisi pasar lagi sideways. Kita bisa lihat contohnya di emas di sini. Coba kita cari contohnya. Nah, ini di sini kan kelihatan bahwa trennya kan tidak menentu, sideways di sini. Ini di sekitar akhir Oktober kemarin. Ini harga turun lalu naik ke atas, kayak akan naik trennya, ternyata turun lagi. Ini di sini kan kayak ngebreak dikit di sini, ternyata dia balik naik. Di sini juga ada SL hunting, di sini kayak ada resisten, ternyata fake out, balik lagi turun. Nah, lalu cara menghindarinya bagaimana? Ya tentu SL-nya jangan terlalu ketat. Ini yang seperti ini. Saat ini memang pergerakan emas itu harganya cenderung naik sih memang. Tapi kalau kita lihat dari sini, pergerakan ini termasuk kategori sideways rekan-rekan. Jika kalian nge-buy di sini lalu SL di sini, hati-hati dengan fake out, SL hunting atau false break. Biasanya ada kemungkinan dia turun ke sini untuk mengambil SL kita lalu balik lagi ke atas. Ya tapi memang semua trading plan atau semua teknik itu selalu ada kelemahannya memang, atau kekurangan, pasti ada kekurangan. Kalian bisa bereksperimen di situ sih. Kalau di hari-hari ini, hari terakhir ini di skala besar itu memang kondisi dolar atau USD itu dalam kondisi sideways. Mungkin coba kita lihat di Euro USD. Ini sideways juga, lebih safe kalau kita nunggu. Terutama saat ini lebih baik nunggu break yang atas. Karena saat ini euro masih dalam kondisi tren naik, lebih aman seperti itu. Harus selalu ingat, sabar, jangan gegabah. Kita sabar aja dulu, nunggu momen yang tepat. Itu lebih safe atau lebih aman. Kalau planningnya, kalau lihat dari fundamental dolar USD atau pair-pair yang ada USD-nya itu telah terjadi trend reversal, kan sudah kita bahas di beberapa waktu yang lalu. Selamat bagi kalian yang nge-buy dolar USD maksudnya. Seperti EU ini ke break di area yang sini, ini terkonfirmasi sekali, ini trennya berubah naik. Apakah bisa saat ini kita open posisi untuk nge-buy? Ya bisa saja, opportunity-nya masih ada. Ini di sini kan ada support di sini. Ini resisten yang sudah jadi support. Lalu stop loss-nya di sekitar bawah sini, di bawah candle yang panjang ini. Stop loss-nya di bawah sini. Itu masih bisa sih. Cuman kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, ini kondisinya masih sideways. Ini kita lihat jelas
kalau kalian bisa berhati-hati di kondisi market yang sideways seperti ini, kita kan masih bisa nge-buy atau nge-sell. Jadi masih ada peluang untuk kita tetap profit. Ya seperti itu teman-teman. Tapi ingat ya, semakin sering atau banyak kita trading atau open posisi, belum tentu profit kita semakin besar. Oke, itu yang bisa kita ambil dari market yang sedang sideways. Oke, kita balik lagi. Buy low, sell high. Ini memang beresiko memang untuk yang ini, tapi ya tetap patut dicoba. Yang kedua, nunggu breakout atau retest. Itu lebih safe yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, mencari instrumen yang lain. Ya lagi-lagi nggak hanya dolar saja, nggak hanya USD, kan ada pair yang selain itu seperti GBP, JPY ini yang seperti ini. Kan ini jelas arahnya di sini trennya sedang turun. Lumayan turun maksudnya. Coba kita lihat di time frame yang lebih besar. Di H4-nya ini kayaknya masih lumayan sideways juga ini di sini. Ini sideways. Ini kita mencium tren turunnya itu di time frame H1 kayaknya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini di time frame H1 lumayan turun karena yang kondisi di sini sudah di break. Ini swing low yang sini sudah di break. Jadi opportunity untuk kita nge-sell itu di sekitar sini, ini bisa di sekitar sini, di titik harga di sekitar harga 167-an. Sedangkan untuk targetnya kita bisa di area sini lah. Ini support yang ini itu bisa kita jadikan targetnya. Ini support yang sebelah sini juga sudah di break. Ini lumayan sini. Ini nanti di area sini kalian bisa tunggu adanya konfirmasi. Kalau kalian suka memang mungkin candle engulfing atau mungkin pola reversal yang lain, bisa kalian jadikan acuan untuk masuk ke market. Oke rekan-rekan, terima kasih ya. Kalian sudah menonton video ini. Semoga materi kali ini bermanfaat. Silahkan like dan tentu saja share, subscribe bagi yang belum. Saya Doni, sampai jumpa di waktu yang lain.